Coba adik-adik bayangkan, kira-kira apa yang akan terjadi jika setiap harinya ketika adik-adik melakukan suatu aktivitas, adik-adik tidak memiliki cukup energi? Pasti tubuh adik-adik akan terasa lemah, letih, dan juga lesu. Maka dari itu, manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitasnya. Sumber utama energi manusia adalah berasal dari makanan. Terdapat 3 jenis sumber energi utama di dalam makanan. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, dan yang ketiga adalah lemak. Pertama yang akan kita bahas adalah karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan sumber utama energi. Karbohidrat ini merupakan senyawa kimia yang tersusun dari unsur-unsur karbon. Ada berbagai macam jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Apa adik-adik dapat menyebutkannya? Ya, salah satunya adalah nasi, kentang, jagung, dan lain sebagainya. 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori atau kita biasa menyingkatnya dengan kakal. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga memiliki manfaat untuk mempertahankan massa otot tubuh. Selain itu, karbohidrat juga berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi protein. Berikutnya yang akan kita bahas adalah protein. Protein ini merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur CHON. C untuk karbon, H untuk hidrogen, O untuk oksigen, dan N untuk nitrogen. Selain berfungsi sebagai sumber energi, protein memiliki fungsi yang lain. Di antaranya adalah sebagai pembangun dari jaringan sel tubuh manusia, dan yang kedua adalah sebagai pengganti sel yang rusak. Terdapat 2 macam protein. Yang pertama adalah protein nabati dan yang kedua adalah protein hewani. Protein nabati ini adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Apa contoh dari protein hewani? Contohnya adalah susu, keju, dan ikan. Sedangkan contoh dari protein nabati misalnya dari tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah lemak. Lemak ini merupakan senyawa kimia yang memiliki unsur C, H, dan O, di mana C untuk karbon, H untuk hidrogen, dan O untuk oksigen. Lemak sendiri memiliki 2 macam jenis. Yang pertama adalah lemak nabati dan yang kedua adalah lemak hewani. Lemak nabati ini adalah lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah kemiri, minyak kelapa sawit, dan buah alpukat. Dan yang berikutnya adalah lemak hewani. Lemak hewani ini adalah lemak yang berasal dari hewan. Contohnya adalah daging bebek, daging sapi, maupun daging kambing. Selain berfungsi sebagai cadangan energi bagi manusia, lemak juga memiliki beberapa fungsi lainnya. Di antaranya adalah sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Juga berfungsi sebagai pelindung organ tubuh manusia yang penting. Dan juga berfungsi sebagai pelindung tubuh dari suhu yang rendah.
Selain manusia, ternyata makhluk hidup lainnya juga memerlukan energi, seperti hewan dan juga tumbuhan yang memerlukan energi untuk melakukan aktivitasnya dan untuk tumbuh dan berkembang. Benda-benda mati di sekitar kita ternyata juga memerlukan energi. Misalnya saja kipas angin, setrika, blender, maupun mainan robot-robotan. Benda-benda mati tersebut ternyata juga dapat berubah energi. Misalnya saja adalah kipas angin. Kipas angin dapat berubah bentuk energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Sedangkan setrika listrik dapat berubah bentuk dari energi listrik menjadi energi panas. Kemudian blender. Blender juga dapat berubah energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Selain benda-benda tersebut, dapatkah adik-adik menyebutkan contoh benda-benda lainnya di sekitar adik-adik yang dapat berubah bentuk energi? Di video sebelumnya, adik-adik telah belajar beberapa macam energi. Tetapi di video kali ini kita akan fokuskan belajar mengenai energi kinetik dan juga energi potensial serta energi mekanik. Energi merupakan besaran fisika yang memiliki satuan. Satuan dari energi misalnya saja adalah kalori, joule, maupun kilogram meter kuadrat second pangkat minus 2. Energi ini biasanya disimbolkan dengan huruf E kapital. Energi kinetik adalah suatu bentuk energi ketika suatu benda atau suatu materi tersebut sedang bergerak. Secara matematis, energi kinetik dapat dihitung dengan cara EK sama dengan setengah mv kuadrat. Agar adik-adik lebih mudah mengingat, gunakan istilah setengah mirip falak-falak. Mirip itu untuk M, falak-falak berarti V kuadrat, di mana M ini adalah massa dan V adalah kecepatan, sedangkan EK adalah energi kinetik. Selain itu, agar adik-adik lebih mudah mengingat apa itu energi kinetik, adik-adik coba lihat ya, kinetik terdapat huruf K, maka sama dengan gerak. Gerak juga terdapat huruf K. Kinetik berarti gerak. Cara menghafalkannya seperti itu. Berikutnya adalah energi potensial atau biasa kita menyebutnya dengan EP. Energi potensial ini adalah bentuk energi karena posisinya. Agar adik-adik lebih mudah mengingat, potensial memiliki huruf depan P dan posisi memiliki huruf depan P. Maka potensial sama dengan posisi. Secara matematis, energi potensial dapat dicari dengan cara EP sama dengan MGH. Atau agar adik-adik lebih mudah mengingat, MGH dapat kita sebut dengan megah. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah energi mekanik. Energi mekanik ini merupakan energi dari penjumlahan energi potensial dengan energi kinetik. Jadi, EM atau energi mekanik sama dengan EP ditambah dengan EK, di mana EP ini adalah energi potensial dan EK adalah energi kinetik. EP dapat dicari dengan cara M
kali G kali H atau kita sebutnya dengan megah, dan EK dapat kita cari dengan cara setengah kali MV kuadrat, atau kita dapat membuat istilah setengah mirip falak-falak. Berikutnya yang akan kita bahas adalah hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi ini sudah pernah kakak bahas di video sebelumnya. Jika adik-adik tertinggal video sebelumnya, nanti kakak tulis link yang ada di deskripsi box. Hukum kekekalan energi ini merupakan hukum di mana energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi, energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Misalnya tadi telah kakak jelaskan kipas angin. Kipas angin dapat berubah bentuk energi listrik menjadi energi gerak. Perhatikan soal berikut ini. Apel dengan massa 300 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika besar gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi mekanik pada apel. Dari soal diketahui massa atau M sama dengan 300 gram. 300 gram ini sama dengan 0,3 kg. Ketinggian atau H-nya sama dengan 10 meter dan besar gravitasi atau G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi mekanik. Maka untuk mencari energi mekanik kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan rumus EM sama dengan EP ditambah dengan EK. Kemudian EP ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus M dikali G dan dikali H. Sedangkan EK-nya adalah 0 karena pada saat ketinggian 10 meter EK-nya adalah 0. Lalu kita masukkan masanya 0,3 dikali dengan gravitasi 10 dikali dengan ketinggian 10 dan ditambah dengan 0. Hasilnya adalah 30 Joule. Soal berikutnya. Seorang anak berlari dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika massa anak tersebut adalah 40 kg, maka berapa besar energi kinetik anak tersebut? Dari soal diketahui bahwa V-nya sama dengan 4 meter per sekon dan massanya atau M-nya adalah 40 kg. Yang ditanyakan adalah EK. Untuk mencari EK kita dapat menggunakan rumus EK sama dengan setengah dikali MV kuadrat, atau kita dapat menggunakan istilah setengah mirip falak-falak, di mana mirip untuk massanya dan falak-falak untuk V kuadrat. Masanya kita masukkan yaitu 40 kg dan kecepatannya adalah 4 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16. Dari perhitungan kita dapat menemukan jawabannya adalah sebesar 320 Joule. Demikian video kakak kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Saya Kak Intan undur diri and see you on the next video.